Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman ya dalam pembelajaran daring melalui kanal YouTube. Kali ini setelah kita kemarin mencoba membuat kabel LAN ataupun kabel lokal area network yang jenisnya straight dan yang cross. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kompetensi selanjutnya, yaitu pengalamatan IP address. Untuk yang pertama ini kita akan mencoba yang kabel cross ya. Nah teman-teman semua, untuk yang kabel cross ini kita tidak membutuhkan media transmisi lain ya. Kita cukup dengan kabel ini gitu ya, tanpa menggunakan switch, tanpa menggunakan hub dan seterusnya ya. Jadi kita pengen menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain ataupun laptop satu dengan laptop lainnya, kita cukup menggunakan kabel cross. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya begini. Nah, di sini ada RJ45 gitu ya, yang sudah kita pasang di kabelnya, kabel UTP-nya. Seperti ini, kemudian kita masukkan ya. Nah, jadi yang ujung kita pasang di laptop satu, ya. Kemudian untuk yang pangkal kita pasang ke laptop yang kedua. Nah ini ya. Ada slot konektor RJ45-nya di sini. Kemudian kita pasangkan. Seperti ini ya, kita pasangkan. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini tampilan ataupun konfigurasi kabel cross ya yang sudah terpasang di laptop 1 dan laptop 2. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address. Teman-teman semua, untuk melakukan pengaturan IP address, nah kita menuju ke networking gitu ya. Di sini ada icon ya, ada icon jaringan. Di sini bisa klik kanan, kemudian open network gitu ya. Nah kemudian di sini ada Ethernet ya, ada Ethernet. Nah silahkan pilih Ethernet, ingat kita pakai kabel gitu ya. Kalau kita pakai WiFi ya berarti pakai WiFi. Tapi untuk kali ini kita kan mau mengatur IP address yang sudah kita pasang dengan kabel cross gitu ya. Klik Ethernet. Kemudian di sini ada change adapter option gitu ya. Nah seperti ini. Teman-teman semua, kalau ada tanda silang merah seperti ini, berarti apa? Berarti adapter tidak terhubung dengan jaringan, gitu ya. Kemudian di sini ada Ethernet, kemudian klik 2 kali. Nah, di sini ada Ethernet status, gitu ya. Pilih yang properties. Nah, kemudian di sini ada pilihan Internet Protocol version 4 ya, TCP/IP ya, V4. Pilih, kemudian properties atau klik 2 kali aja bisa itu ya, klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini.
Kemudian kita langsung memilih yang kedua ya, kita mengisikan IP secara manual. Nah teman-teman semua, untuk laptop ataupun komputer pertama kita kasih IP di sini ya, IP address misalnya 192.168.0 kemudian 2 seperti ini. Kemudian tab saja, dia akan terisi seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk IP address komputer ataupun laptop pertama kita isi 192.168.0.2, kemudian tab, kemudian oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi IP untuk komputer kedua itu ya. Sama seperti tadi, kita pilih yang internet protokol ya. Kemudian pilih yang kedua, jadi kita isikan secara manual. Kalau pilihan pertama kan IP akan terisi secara otomatis gitu ya. Kita pilih yang secara manual aja ya. Karena kita akan menghubungkan dua laptop ya menggunakan kabel cross. Kalau yang tadi IP address laptop pertama ataupun laptop 1 itu IP-nya 192.168.0.2 ya. Itu kan laptop pertama. Kemudian untuk yang laptop kedua kita ganti 4 ya. Kemudian tab. Seperti ini. Jika sudah langsung oke. Dan oke. Jadi kurang lebih itu teman-teman cara konfigurasi IP address untuk menghubungkan dua laptop menggunakan kabel cross. Jadi yang selanjutnya setelah kita selesai mengkonfigurasi pengalamatan IP address untuk komputer 1 dan komputer 2, nah selanjutnya kita akan ngecek apakah komputer 1 dan komputer 2 itu sudah terhubung gitu ya. Nah, caranya di sini ya, melalui icon start, kemudian langsung kita ketik command prompt ya, ataupun CMD gitu ya. CMD. Kemudian enter. Seperti ini ya. Ini ada CMD. Kemudian ketikkan ping ke alamat komputer kedua. Tadi kan alamatnya 192.168.0.4 ya. Kemudian enter. Saya sudah enter. Nah ini ya, muncul replay from 192.168.0.4 ya. Berarti apa? Berarti antara komputer yang beralamat 192.168.0.4 sudah terhubung dengan komputer dengan IP address 192.168.0.2 ya. Berarti konfigurasi kita sudah benar. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman cara pengalamatan ataupun setting menghubungkan antara komputer 1 dengan komputer 2 menggunakan kabel cross. Mudah-mudahan mudah ya teman-teman ya. Besok kita kalau offline kita mencoba secara langsung. Mengingat kita masih dalam pembelajaran daring, ya paling tidak teman-teman mengetahui dulu ya cara menghubungkan antara komputer 1 ke komputer kedua menggunakan kabel cross. Jadi begitu ya teman-teman ya.
kita sudah berhasil mengkonfigurasi pengalamatan IP address untuk menghubungkan komputer 1 ke komputer 2 menggunakan kabel cross. Teman-teman semua, jika nanti setelah kita cek ternyata antara komputer 1 ataupun laptop 1 dan laptop 2 itu tidak dapat terhubung ya, padahal langkahnya sudah sesuai ya, kemungkinan besar ya ada langkah yang harus kita lakukan, yaitu pada network profile itu ya, network profile. Nah, biasanya biar terhubung kita menggunakan yang public ya, ini public, tidak private tuh ya. Jadi pastikan kalau nanti saat praktekum kita di lab ternyata saat kita ngecek lah kok enggak terhubung gitu ya. Nah, network profilnya diganti public ya. Kemudian pada konfigurasi firewall ya, juga kita ubah settingannya. Tinggal klik aja. Kemudian jika ada pertanyaan, yes. Kemudian pada public network ya, firewallnya di off kan, seperti ini. Itu ya teman-teman ya, catatannya jika nanti saat kita mengkoneksikan antara komputer 1 ke komputer 2 ternyata timeout request gitu ya. Nah, langkahnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, setelah kita berhasil mengkonfigurasi pengalamatan IP address menggunakan kabel cross, nah selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi pengalamatan IP address menggunakan kabel strike. Teman-teman semua, kalau kita menggunakan kabel cross itu kan kita langsung gitu ya antara komputer 1 ke komputer 2. Nah, kalau kita itu menggunakan kabel strike, ada tambahan peralatan yang harus kita siapkan, yaitu switch ya. Nah, ini switchnya ini ya, ini switchnya. Jadi untuk pengalamatan IP address menggunakan kabel strike kita membutuhkan tambahan alat. Nah, ini ya tambahan alat yang dinamakan switch. Kalau ini D-Link gitu ya, mereknya D-Link Gigabit Switch DGS 1024D. Ini memiliki 24 port ya. Jadi kita bisa mengkoneksikan banyak komputer ya. Di sini ada 24, berarti kita bisa mengkoneksikan 24 unit ya. Nih. Oke teman-teman semua, sebelum kita konfigurasi pengalamatan IP address menggunakan kabel strike, kita terlebih dahulu cek apakah kemarin kita membuat kabel strike-nya itu sudah benar atau belum. Kita menggunakan ya tester ya, kabel tester. Kita cek apakah sudah benar atau belum. Hanya untuk memastikan saja ya. Ingat, kalau strike itu kan ujung pangkal sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti dah benar ya. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita cek kabelnya itu sudah benar pemasangan strike-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasang ke adapter masing-masing ya. Dari laptop 1, laptop 2, kemudian ke switch. Nah, ini kabel untuk laptop 1 ya. Misalnya ini laptop 1 yang sebelah sini. Nah, kemudian ini dipasang di yang ini dipasang di port yang ada di switch tuh ya.
Di situ ada 24 ya. Kita bebas terlebih dahulu tidak apa-apa ya. Misalnya kita pasang di port 2. Seperti itu ya. Kemudian ini kabel yang kedua ya, kabel strike yang kedua. Kita pasang di laptop ataupun komputer kedua. Nah, seperti ini ya. Kemudian satunya pasang di port ketiga misalnya. Jadi setelah kabel yang satu untuk laptop satu itu sudah terpasang di switch di port 2, kemudian kabel kedua dipasang di port 3 itu ya. Nah, selanjutnya setelah semua terpasang, kita akan melakukan konfigurasi untuk IP address menggunakan kabel strike. Oke teman-teman semua, setelah kabel sudah terpasang ke laptop dan switch, nah disinilah indikator bahwa kabel itu tidak bermasalah seperti ini ya. Dia sudah terpasang dengan baik ataupun sudah benar. Nah, tetapi kalau indikatornya itu tanda silang seperti ini ya, berarti apa? Berarti ada masalah di kabel gitu ya. Nah, itu harus dicek ulang kabelnya. Nah, jika sudah teman-teman semua IP address sudah dibuat untuk laptop 1, kemudian IP untuk laptop 2 juga sudah kita setting. Nah, selanjutnya kita cek apakah settingan kita itu berhasil atau tidak. Caranya sama seperti tadi ya. Pilih start ya, kemudian ketikan aja cmd gitu ya. Command prompt. Kemudian kita ping ya, ping ke alamat IP komputer 2 192.168.0.4 ya. Kemudian enter. Nah, muncul replay from 192.168.0.4. Berarti apa? Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi pengalamatan IP untuk laptop 1 ke laptop 2. Tetapi kalau nanti munculnya seperti ini, ya, general failure ya, ataupun timeout request, ya berarti harus dicek apakah kabelnya, ya, apakah IP-nya dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman semua, indikator bahwa kita sudah berhasil mengkonfigurasi pengalamatan IP untuk komputer 1 dan komputer 2 itu muncul replay from alamat IP dan seterusnya seperti ini gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi kurang lebih seperti itu cara mengkonfigurasi IP address menggunakan kabel strike. Jadi yang tadi kita sudah mencoba untuk konfigurasi IP address menggunakan kabel cross, dan yang terakhir adalah kabel strike. Nah, mudah-mudahan besok kalau kita udah ketemu secara tatap muka, bertemu di lab komputer, mudah-mudahan kita bisa mencoba dan bisa melakukan troubleshooting ya, bila mana saat kita pembelajaran ada koneksi jaringan ataupun internetnya itu tidak connect. Nah, besok kita bisa mempraktekkan. Jadi minimal paling tidak sekarang kita sudah tahu cara mengkonfigurasi IP address untuk kabel strike dan cross. Terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.